Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wa- siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau agak digeser ya. Ya, untuk pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang proses komunikasi ya. Selama 3 minggu ke belakang kalian mempelajari tentang diri kalian sendiri, dan juga kemarin sempat saling bertukar pandangan ya, bertukar review tentang rekannya masing-masing. Dan kita mulai dengan bagaimana diri ini eh, berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, interaksi sendiri kita melakukan komunikasi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai proses komunikasi. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu nih tentang pentingnya kenapa harus berkomunikasi dan komunikasinya harus terbuka. Jadi memang prinsipnya ya, menurut Batson ya, ini kita itu sebagai manusia tidak bisa tidak berkomunikasi karena komunikasi sendiri ini adalah prasyarat kehidupan manusia. Jadi faktanya, ya, kita sebagai manusia ini menghabiskan 70% waktu kita untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun ya. Baik itu menulis, membaca, berbicara, mendengar gitu ya. Bahkan yang kalian rasa tadinya misalnya nggak ngomong sama siapa-siapa nih, anak kosan ya, lagi liburan nggak bicara sama siapa-siapa, itu tetap berkomunikasi kalau misalnya membaca chat gitu ya, membuka medsos, ya itu tetap berkomunikasi juga ya. Tidak secara aktif mengeluarkan, tapi menerima. Nah, itu tetap komunikasi. Jadi yang dinamakan komunikasi itu tidak selalu arahnya dari kita yang mengeluarkan. Tapi ketika kita menerima sesuatu pun itu disebut dengan komunikasi. Nah, kenapa kita penting dalam hal ini mempelajari komunikasi yang jelas? Karena kalau komunikasinya buruk, ini bisa jadi merupakan sumber konflik ya, antar individu atau antar personil. Ya. Oke, nah tentang buruknya komunikasi ini, coba saya boleh minta eh, pendapatnya, nggak ada yang mau menginterpretasikan apa sih yang ada di gambar ini? Apa jelas gambarnya? Maaf ya, tadi terputus koneksinya. Saya coba. Silahkan, ada yang mau mencoba berpendapat mungkin menginterpretasikan apa ya yang terjadi di gambar ini, boleh raise hand sambil latihan berkomunikasi juga. Boleh dong, siapa? Siapa saja yang mau coba? Ya, Wahyu, boleh Wahyu. Iya, Bu. Ini mungkin dari perspektif saya ini hasil dari komunikasi yang gagal atau yang jelek gitu, Bu. Hmm, Ada perbedaan pendapat gitu, Bu. Jadinya pembangunan jalannya nggak sinkron atau nggak tepat gitu, Bu. iya, betul, betul. Komunikasinya tidak baik ya. Dalam hal ini, apalagi dalam hal pekerjaan ya sangat berbahaya ya. Jadi kalau komunikasi yang baik bukan cuma eh, buruk buruk saja untuk orangnya, tapi kalau misalnya dalam hal pekerjaan ini bisa berbahaya. Terima kasih pendapatnya Wahyu ya. Ya mungkin ini awalnya bisa bermula dari tidak jelasnya rel batang mana yang kanan atau yang kiri yang jadi eh, batas gitu ya. Ini mungkin yang sebelah sini yang dibilang batas itu yang kanan, tapi yang sini sebelah kiri. Akhirnya jadi tidak sinkron. Nah, ini kan berbahaya. Ya, ini salah satu contohnya. Oke. Sekarang saya mau nanya lagi pendapatnya lagi sewaktu mungkin. Kalau ada yang tadi belum sempat. Coba ini ada yang mau share pendapat lagi tentang ini?
Kalau ini kan keselamatan kerja ya. Coba kalau ada lihat gambar ini, ada yang mau menginterpretasikan apa ini? Niko, silakan Niko, boleh. Menurut pendapat pandangan saya mengenai gambar ini, mungkin dari yang tenggelam itu dikiranya orang yang ada di atas minta sabun untuk mandi, tapi yang di bawah sebenarnya dia minta tolong untuk diselamatkan karena tenggelam. Iya, benar ya. Iya, iya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Niko. Iya, ini juga karena kesalahan komunikasi ya. Jadi komunikasi tidak harus secara verbal ya. Secara bahasa tubuh pun itu sebenarnya bisa disebut komunikasi. Nah, kalau gagal memahami, misalnya memanggil-manggil dengan gerakan tangan gitu ya, itu salah pemahaman dikiranya minta sabun padahal itu minta tolong, itu juga bisa bisa menjadikan sebuah kesalahan komunikasi ya. Ya, jadi dari dua gambar ini kita bisa pahami ya, maksudnya komunikasi satu tidak hanya melalui verbal, tapi juga bisa non-verbal. Lalu komunikasi yang kurang jelas itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa orang lain dan lingkungan. Dalam hal ini malah bisa menghilangkan nyawa gitu ya. Jadi segitu pentingnya komunikasi. Ya. Nah, istilah dalam kesalahan atau kegagalan komunikasi ini secara singkatnya bisa kita sebut sebagai miskomunikasi. Jadi miskomunikasi itu kesalahan komunikasi yang dapat menimbulkan akibat yang fatal. Oke, kita lanjut nih. Setelah tahu betapa pentingnya komunikasi yang baik dan benar, kita ketahui dulu ya secara definitif apa itu komunikasi. Komunikasi ini sejatinya adalah proses untuk mentransfer dan memahami artinya. Dilihat dari gambar tadi ya, bukan cuma yang penting menyampaikan, tapi bagaimana juga bisa memahami artinya yang benar. Karena seperti dilihat di gambar yang tadi, sudah mencoba menyampaikan kan, tadi orang yang tenggelam tuh sudah mencoba dengan tangan. Tapi kalau yang di luar kolamnya tidak memahami, ya komunikasinya buruk. Jadi komunikasinya ada, tapi salah gitu. Makanya itu tadi disebutnya miskomunikasi. Ada komunikasinya tapi salah. Nah, idealnya dalam komunikasi eh, harus menyampaikan sebuah rencana, ide, atau saran ya. Istilahnya ada sesuatu yang disampaikan ya. Secara formalnya itu bisa rencana, ide, atau saran. Ketiga hal ini tidak bisa disampaikan tanpa komunikasi. Adapun bentuk-bentuk komunikasi seperti kita lihat ya di gambar tadi itu ada verbal bisa, non-verbal juga bisa, terus ada interpersonal ya hubungan yang tadi dua orang di kolam tadi, atau yang organisasi yang tadi tim pembuat rel itu kan sebenarnya tim ya karya yang harusnya ada orang yang mengorganisasikan itu semua tugas-tugasnya menyampaikan ke pembangun. Nah, itu berarti nanti ada komunikasi yang secara personal, ada komunikasi organisasi. Ya, ini akan dibahas lebih jelas lagi nah, di pertemuan selanjutnya. Dan juga ada ya komunikasi yang disebut dengan komunikasi interpersonal dan antar. Pertama, kita akan bahas dulu tentang interpersonal. Ya. Komunikasi interpersonal yang efektif itu seperti apa? Ini pertama harus ada keterbukaan. Kedua harus ada empati ya. Jadi bukan cuma mencoba menyampaikan, tapi saat komunikasi melihat dari sudut pandang orang yang berdiskusi dengan kita. Lalu ada saling mendukung. Ya, saling mendukung dalam hal ini apa yang disampaikan diterima dengan baik ya, didengarkan dengan baik. Lalu ada hubungan yang positif, ada kesetaraan. Eh, Lima prinsip ini idealnya kalau terpenuhi semua, ini menjadikan komunikasi interpersonalnya ini menjadi efektif. Nah, sekarang kita lanjut ke persepsi dalam komunikasi antar personal. Nah, prinsipnya gini,
Kalau antar personal, berarti antar minimal 2 orang gitu ya, minimal 2 orang berkomunikasi. Semakin positif gambaran seseorang yang diajak berkomunikasi, maka komunikasi yang akan dilakukan semakin efektif. Nah, persepsi positif atau tidaknya gambaran kita di depan orang lain maupun orang lain menyampaikan dia terhadap kita itu bisa dibangun ya sebenarnya, bisa dilatih, bisa ditingkatkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara nilai biner, biner itu kan pasti 0 dan 1 gitu ya. Terus kita bilang positif dan negatif itu juga eh, sebuah tanda yang terpisahkan oleh kalau sumbu itu X dan Y gitu. Tapi kalau kita berbicara nilai, positif dan negatif itu kan pasti ada rentangnya ya. Ya kita berusaha positifnya semakin besar, ya negatifnya tidak ada. Nah, maka dari itu, dari sini bagaimana sih cara supaya persepsi atau gambaran kita di depan orang yang berkomunikasi sama kita semakin positif itu gimana? Caranya untuk semakin mempositifkan diri kita itu yaitu dengan eh, mengurangi dulu ya persepsi negatifnya. Negatif itu dicoba dikurangi ya. Positifnya biar bisa semakin meningkat. Nah, caranya gimana? Sebelum kita bertindak, tindakan yang ya apapun itu gitu. Kita perlu pertama untuk melihat ya situasi dari sudut pandang kita dulu. Terus lanjut melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan memahami perilakunya. Yang terakhir, baru kita melihat dari sudut pandang yang netral, yang tidak memihak, tidak mencampur adukan emosi pribadi. Saat ini kemungkinan komunikasi kita gitu ya, kalau misalnya tidak difikirkan dengan baik, kita hanya memandang komunikasi itu dari sudut pandang kita aja. Ya sudah disampaikan gitu, tidak peduli responnya apa, tidak peduli perspektif orang menerimanya gimana. Nah, coba mungkin mulai dari pertemuan saat ini, ya sambil belajar kan kita sama-sama belajar ya. Ketika berkomunikasi, melihatnya jangan cuma dari sudut pandang kita sendiri, tapi lihat juga dari sudut pandang orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita. Kalau levelnya sudah lebih advance gitu ya, memposisikan misalnya harus menjadi seorang penengah gitu ya, atau pemimpin, atau misalnya di antara teman-teman yang dipercaya gitu, boleh naik lagi melihatnya kita dari sudut pandang yang netral gitu, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, komunikasi yang baik ini juga sebaiknya ya mendahulukan pemikiran apa yang akan disampaikan. Juga jangan menyertakan emosi atau dikuasai ya, dikuasai di emosinya setidaknya lebih dikembalikan. Terus berusaha juga kita berempati ya, berempati supaya apa? Supaya persepsi negatif orang ya eh, di suasana saat kita berkomunikasi itu akan berkurang. Nah, untuk menjalankan semua hal ini biasanya agar sukses, tahap utamanya adalah orang ini punya kemampuan mendengarkan. Misalnya sampai bold ya, beda ruangannya. Kenapa mendengarkan itu disebut sebuah skill ya atau kemampuan gitu? Karena tidak disadari bahwa komunikasi itu orang merasa ya sudah bisa bicara, bisa menyampaikan gitu. Padahal sebenarnya mendengarkan itu bagian juga dari komunikasi yang baik gitu. Nah, komunikasi yang baik itu bisa terbangun kalau kemampuan mendengarkannya itu baik. Ya, mendengarkan hal ini tidak selalu verbal ya. Ini non verbal juga bisa ya. Mungkin bisa diartikan dengan melihat atau menyimak. Nah, seperti contohnya di gambar awal tadi. Orang itu yang sebelah kiri tadi ya, yang ada beberapa pekerja akhirnya saling menyalahkan,
Terus di gambarnya dia hanya mengungkapkan harusnya seperti ini, tanpa ada mencoba penyelesaian. Nah, hal ini sebetulnya bisa diselesaikan atau bahkan mungkin dicegah kalau ada menyisipkan kemampuan mendengarkan dalam kita berkomunikasi. Nah, sekarang kita fokus membahas ke mendengarkan yang baik dulu gitu ya. Karena saya rasa kalau komunikasi kalian mungkin sudah sering terlatih ya, mungkin presentasi, terus menyampaikan pendapat, berorganisasi, berbicara ke teman gitu. Nah, sekarang kita coba latih sedikit yang agak-agak terlupakan nih dalam komunikasi yang baik, yaitu mendengarkan, kemampuan mendengarkan. Nah, kenapa sih mendengarkan itu ternyata bagian penting dalam komunikasi ya. Jadi kita lihat dari pengalaman eksekutif. Eksekutif itu artinya kan pimpinan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, bedanya level kita dan level pimpinan misalnya atau tugasnya pimpinan gitu ya. Itu bukan cuma hanya bisa menyampaikan, tapi sebaiknya pimpinan atau level eksekutif waktunya itu sebagian besar dihabiskan untuk berkomunikasi. Pimpinan yang baik ya, saya tidak berbicara pimpinan yang baik atau mungkin eksekutif yang tidak baik ya di negara kita mungkin misalnya terlalu besar. Kalian mungkin ambil yang baik-baiknya aja. Pernah melihat pimpinan yang baik di lingkungan kalian, mungkin itu organisasi kalian atau misalnya orang yang kalian kagumi gitu ya, atau misalnya di lingkungan kalian siapa pemimpin pemimpin di lingkungan, ketua Pak RT misalnya, ketua DKM atau siapalah gitu yang sekiranya kalian eh, bisa lihat contohnya baik jadi pimpinan. Nah, biasanya pimpinan yang baik itu memang dia bisa jadi seorang pemimpin yang baik karena punya kemampuan mendengarkan. Ya. Jadi tidak langsung menyatakan misalnya eksekusi, perintah, himbauan. Waktunya sebagian besar dihabiskan untuk mendengarkan. Ini berdasarkan survei dari Brown and Steele ya, yang baik ya, pemimpin yang baik. Dan memang ternyata dalam komunikasi ini kemampuan mendengarkan ini jauh lebih dan penting dan berharga dibandingkan kemampuan berbicara itu sendiri. Jadi mendengarkan dan berbicara itu kan satu kombinasi dalam komunikasi. Ini berdasarkan survei juga ya dari Wolfing and Parkley. Jadi memang ini ada studinya ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat orang yang mungkin pemimpin yang baik yang bisa mendorong gitu ya, itu biasanya sifat mendengarkan itu lebih tinggi. Nah, alasan utama selain pentingnya tadi ya dalam pelaksanaan dunia nyata, alasan utama kenapa perlu mendengarkan ya. Jadi pertama ini satu untuk memperoleh dan memahami informasi. Kedua untuk bisa menganalisis terhadap kualitas informasi agar dapat bertindak dengan cepat. Ya, jadi setelah diterima dianalisis gitu ya, terus dapat bertindak dengan cepat. Yang ketiga ini untuk membangun dan memelihara hubungan. Yang keempat ini untuk bisa menolong orang lain ya. Jadi ini 4 alasan utama kenapa kita perlu bisa punya skill mendengarkan yang melengkapi skill berbicara kita. Jadi kalau kalian eh, merasa nih saya sudah punya skill public speaking atau istilahnya keberanian ngomong gitu. Coba sambil dievaluasi lagi. Apakah kita sudah punya skill mendengarkan, yaitu dalam lingkungan sehari-hari, mungkin mendengarkan teman kalian, mendengarkan saat diskusi, mencoba menerima gitu, karena skill mendengarkan ini ber, bersandingan dengan skill berbicara dan malah ini penting supaya apa? Supaya apa yang dibicarakan itu ada isinya, tepat sasaran, bisa membantu orang lain dengan tepat. Nah, kita lanjut ke komponen proses mendengarkan. Jadi, kalau dipecah lagi, si mendengarkan ini punya 5 komponen.
Pertama, ya proses mendengarnya itu sendiri. Kedua, setelah didengar, kita beri perhatian terhadap apa yang kita dengarkan. Siapa individu yang kita dengarkan. Dilanjutkan dengan mengerti apa yang tadi masuk ke telinga kita, terus kita kasih waktu perhatian, terus kita pahami. Itulah kenapa ada istilah masuk telinga kanan, terus keluar telinga kiri. Kenapa? Karena prosesnya, komponen yang baru dijalani satu. Kalau orang yang memproses komunikasi yang baik itu ya, ketika sudah mendengar nih lewat indera pendengaran kita, terus kita perhatian dengan orang yang ada di depan kita atau ada yang ada di sekitar kita, terus kita mencoba mengerti apa yang disampaikan. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah ke komponen mengingat. Mengingat ya, dalam ini bukan dalam jangka waktu lama ya, maksudnya mengingat apa yang tadi disampaikan supaya kita bisa selanjutnya ke memberi respon gitu. Jadi skill, kenapa ini akhirnya disebut skill ya, sebuah kemampuan karena mendengarkan yang lengkap itu bukan cuma sampai di tahapan satu aja, tapi sampai bagaimana memberikan respon gitu. Karena artinya kalau orang bisa memberikan respon itu karena mendengarnya baik gitu ya. Ya mungkin kalian pernah lagi ngobrol sama orang gitu ya, misalnya lagi ngobrol-ngobrol atau misalnya manggil gitu terus diskusi terus teman kalian bilang, "Hah, apa tadi? Maaf." Berarti itu kan artinya komponen telinga inderanya masuk, tapi tidak memberi perhatian. Makanya dia tidak bisa mengingat informasi yang disampaikan teman gitu, yang sedang disampaikan. Makanya proses satu dan dua ini saling berkaitan. Ketika sudah mendengar, inderanya mendengar, tapi kalau nggak memberi perhatian kan nggak bisa memberi respon dengan baik. Jadi sebenarnya respon itu merupakan hasil feedback dari proses mendengar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi si mendengar ini seperti yang saya bilang tadi itu proses fisik ya, yang dibantu dengan telinga. Kalau komunikasinya secara verbal. Kalau non verbal ya mungkin bahasa tubuh atau misalnya lewat membaca, lewat chat gitu ya. Terus media-media lain misalnya dilihat lewat video, lewat televisi gitu ya. Dan hal-hal lainnya. Jadi fisik yang dibantu oleh alat indera kita. Ya. Nah, pada proses mendengar ini ada yang disebut dengan gangguan atau istilahnya noise ya dalam ilmu komunikasi ini. Ini nanti akan mempengaruhi kualitas saat proses mendengarkan. Komponen yang kedua yaitu memberi perhatian. Nah, memberi perhatian ini adalah proses psikologis. Psikologis itulah kenapa tadi dalam misalnya kalian lagi ngobrol gitu ya, terus bisa aja kan kalian misalnya grup nih lagi grup nongkrong gitu ya berlima gitu terus lagi asik ngebahas satu topik terus yang satu misalnya sambil main HP gitu ya sambil main HP telinga dia tahu topiknya yang sedang diobrolkan yang mendengar gitu ya oh lagi ngobrol ini tapi karena nggak memberi perhatian gitu ya akhirnya tidak bisa memberikan respon. Nah, ini dimulai dengan proses psikologis artinya menyiapkan diri untuk memberi perhatian. Kalau misalnya eh, dari awal tidak bisa meluangkan waktu untuk memberi perhatian, gitu, maka langkah selanjutnya yang di akhir diharapkan ada respon jadi nggak ada gitu. Nah, biasanya perhatian ini timbul berdasarkan kebutuhan, keinginan atau kepentingan yang menentukan informasi apa yang menjadi perhatian. Ya, tadi misalnya contoh lagi nongkrong tadi kita hmm, berlima misalnya berlima terus ada temen yang dia ikut nyimak gitu telinganya nyimak gitu ya tapi matanya dan yang lainnya ke handphone misalnya. Nah berarti artinya eh, obrolan yang ada saat ini yang dia tempati situ belum menjadi sebuah kepentingan dia saat itu karena kepentingannya teralihkan untuk yang lain perhatiannya teralihkan untuk yang lain. Jadi perhatian ini memang secara tidak disadari ya proses psikologis yang mana kita mau lebih perhatian ke yang mana nih yang ada di sekitar kita atau yang ada di depan kita atau pikiran kita bahkan nggak teralihkan dengan HP pun ya bisa jadi misalnya pikirannya ngawang kemana-mana gitu kan bisa aja jadi telinga tuh tahu orang ngobrol gitu kedengarannya
kedengarannya sedikit-sedikit gitu, tapi karena pikirannya lagi ngelamun gitu ya, memikirkan hal-hal yang jauh, akhirnya ya nggak masuk gitu. Volumenya masuk ke telinga, tapi secara psikologis nggak masuk. Nah, tahapan 3 ini mengerti. Nah, mengerti juga kan tadi ya, misalnya kita udah meluangkan perhatian kita nih, perhatian kita, telinga kita ya udah pasti siap ya, dan mendengarkan selama tidak ada sakit telinganya gitu ya. Nah, ini tahapan supaya bisa mengerti ya. Bahkan ketika sudah kita posisi memperhatikan orang pun, ya, misalnya lagi diskusi gitu ya, lagi diskusi belajar, kalau kita nggak ngerti, ya, kalau kita tidak mengerti, ya tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Nah, biasanya faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang yang sudah pendengarannya baik, terus tadi sudah memberi perhatian, itu kok masih nggak ngerti gitu ya? Ini bukan hanya berhubungan dengan IQ ya, maksudnya IQ gitu. Ini kemampuan satu memahami gitu ya. Memahami itu kan bukan standar standar kemampuan mengolah informasi gitu ya, standar kecerdasan seperti IQ, tapi lebih ke pengetahuan apa yang diketahui gitu ya. Pengetahuan yang memadai itu seperti itu. Eh, karena topik yang dibahas itu misalnya dia tahu sebelumnya ada background tentang itu. Terus atau juga bisa dilatari dengan bahasa gitu. Kalau misalnya kalian misalnya ngobrol sama saya misalnya di satu tempat terus kalian pakai bahasa Jawa gitu karena saya orang Sunda, saya butuh agak roaming kan untuk butuh meloding gitu sekian detik lebih lama mungkin dibandingkan kalian yang sudah lahir sejak awal gitu. Memahami tapi prosesnya harus saya translate dulu secara tidak langsung bisa di otak ini gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi faktornya untuk bisa mengerti selain dari faktor kesamaan bahasa, itu bisa juga dari pengetahuan. Pengetahuan ini tidak, kembali lagi bukan tentang pengetahuan secara formal misalnya, tapi ya pengetahuan umum yang pernah dialami, pengalaman hal-hal seperti itu. Gitu. Selanjutnya tentang komponen keempat ya. Komponen keempat bagaimana bisa mendengarkan dengan baik ya. Tentang mengingat ya. Jadi mengingat ini kemampuan untuk mendapatkan kembali informasi yang telah diterima dan yang telah dipahami. Nah, faktor yang mempengaruhi proses mengingat antara lain berapa kali informasi yang sama harus diulang, berapa banyak informasi yang disimpan dalam otak ya, berapa lama informasi tersebut telah disimpan dalam otak gitu ya. Jadi biasanya ya tadi mempengaruhi bagaimana mengingat ini dipengaruhi dengan faktor yang sebelumnya tadi memahami ya, berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya hal yang dibahas gitu, hal yang dibahas itu baru, kecenderungan kita mengingatnya juga agak kurang gitu. Jadi misalnya orang ngomong tidak jelas tuh, jadinya kita tidak bisa paham karena ada proses untuk menerima yang lebih lama. Gitu. Misalnya kita membicarakan sebuah eh, topik nih, atau anggaplah gini, misalnya kalian punya teman teman beda prodi gitu, beda prodi tapi satu permainan misalnya makan di kantin gitu. Terus kalian ada beberapa yang perlu diingat. Jadi sama mahasiswa SI berbicara tentang bahasa pemrograman. Terus kalian ngomongin tentang tugas variabel dan variabel terus apa namanya deklarasi dan sebagainya. Ketika kalian konteksnya ngomong variabel dan deklarasi di bahasa pemrograman, tentu teman kalian yang beda prodi nggak tahu ya variabel deklarasi itu kan bahasa Indonesia. Tapi karena nggak tahu konteksnya, jadi dia nggak bisa mengingat dengan tepat gitu. Maksudnya ini apa? Jadi jadi ini dipengaruhi sih dengan langkah keempat ini bagaimana dia bisa mengingat apa yang sedang dibicarakan saat ini. Kalau saya pengetahuannya tadi nggak nyambung gitu, masih di tahapan 3 tadi untuk bisa mengerti nggak nyambung. Gitu. Nah ini makanya tahapan mengingat ini berhubungan dengan erat ke tahapan yang sebelumnya mengerti gitu ya. Nah terakhir ini yang tahap terakhir dari skill mendengar yaitu memberikan respon.
Memberikan respon ini mempengaruhi kualitas komunikasi bagi pengirim maupun penerima pesan. Ini indikator utama apakah seseorang ini mendengarkan dengan baik atau tidak mendengarkan sama sekali, gitu ya. Nah, respon ini juga sebenarnya eh, tidak semua, tidak semua, belum tentu maksudnya ya, belum tentu tahapan kelima ini bisa diberikan kalau meskipun 4 tahapan sebelumnya sudah dilewati. Contohnya apa? Contohnya dalam hal apa ya? Dalam hal paling simpelnya jokes gitu ya. Jokes itu kan ada, kalau ibaratnya istilahnya ada sefrekuensi atau tidak sefrekuensi gitu ya. Nah, dalam mendengarkan jokes atau mungkin kalian contohlah mendengarkan stand up comedian gitu ya. Kan kalian udah posisi siap tuh nonton ya. Kalian udah mendengarkan, kalian udah siap posisinya gitu ya. Mencoba mendengar gitu. Terus kalian sudah coba mengerti dan memahami, tapi kok nggak lucu misalnya. Karena ada suatu responnya nggak sesuai gitu. Artinya apa? Artinya meskipun tahapan 1 dan tahapan 4 itu bisa dilalui atau dilewati gitu ya. Tapi belum tentu tahapan kelima itu responnya sesuai gitu. Karena balik lagi adanya dalam hal ini misalnya contoh jokes satu frekuensi gitu. Atau misalnya kalau dalam komunikasi tadi di tahapan mendengar tadi misalnya tidak tahu harus mengkomunikasikan seperti apa. Jadi sebenarnya dalam tahapan mendengar ini setiap tahapan itu ya yang baik itu yang kalau misalnya 5 tahapan terlewati tapi belum tentu juga 4 tahapan terlewati yang limanya responnya sesuai gitu. Jadi artinya memang kemampuan komunikasi dua arah itu agak-agak tricky gitu ya, agak-agak tricky. Jadi meskipun kita mencoba untuk sudah 4 komponen ini terpenuhi, belum tentu kita bisa menerima atau memberikan respon yang sesuai gitu. Karena kalian kalau misalnya dihadapkan misalnya pada suatu kondisi obrolan misalnya atau diskusi yang kalian paham, tahu konteksnya, kalian paham, tapi bagaimana kita memberikan respon gitu ya dalam hal ini misalnya contoh jokes tadi kan orang akhirnya karena nggak lucu dia nggak satu frekuensi ya udah diem ketawa gitu ya. Nah kalau diskusi misalnya ada misalnya diskusi yang berat gitu karena kalian tidak tahu bagaimana merespon suatu hal itu gitu, akhirnya jadi diem gitu. Tidak membalas gitu. Atau bisa dibilang freeze gitu ya freeze gitu. Nah artinya memang kadang ya dalam komunikasi itu anggaplah lima tahapan ini 100% ya. Kita sudah mencoba untuk 80% tadi sampai 80%, tapi kita masih belum bisa memberikan respon dengan baik gitu. Nah, itu hal-hal tersebut perlu dilatih sih. Akan bisa berjalan dilakukan seiring dengan waktu gitu. Itulah kenapa mungkin kalian ada yang pernah mendengar tentang jokes apa ya? Corporate jokes gitu ya. Corporate jokes tuh hal yang udah sebenarnya nggak lucu-lucu amat tapi tetap kita ketawain aja gitu ya. Misalnya ya dibahas ya karena kenapa? Karena harus memberikan respon supaya apa? Supaya komunikasinya terjalan dengan baik gitu. Eh, just for the sake komunikasinya tetap jalan gitu. Kebayang nanti kalau misalnya di sebuah rapat gitu ya atau diskusi gitu ya ada orang yang mencoba menyampaikan sesuatu gitu ya, tapi karena kita kalau semua orang hanya berhenti di tahapan keempat tadi gitu, dan tidak mau memberikan respon gitu ya komunikasinya jadi nggak jalan. Itulah kenapa adanya istilah corporate jokes gitu karena udah ada kesadaran sendiri kalau mau bagaimanapun tetap harus direspon gitu. Um, untuk karena tahu pentingnya komunikasi respon itu penting gitu supaya orangnya yang memberikan bicara tadi tahu bahwa mereka didengar. Jadi jadi ya hal-hal seperti ini dilatih dengan pengalaman mungkin.
pengalaman dan juga dengan situasional yang kalian akan tahu sendiri gitu. Seiring dengan berjalannya waktu gitu. Tapi yang jelas memang harus diperhatikan sih, harus diperhatikan tahapan mendengarkan itu penting dan berbarengan dengan kemampuan berbicara dari proses komunikasi itu. Oke, kita lanjut ya ke masih di tahapan mendengarkan ya. Jadi kemampuan mendengar itu setelah kita punya kemampuan mendengar, ada juga yang disebut dengan kemampuan mendengarkan secara aktif. Nah, kemampuan mendengarkan secara aktif ini dia mengkombinasikan bagaimana dia bisa menyaring ya intensitas apa yang didengar, berusaha mengempati terhadap apa yang didengar, juga menerima dari apa yang didengar gitu ya, penerimaan di prosesnya tadi, dan diakhiri dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam hal ini memberikan respon tadi yang respon terhadap apa yang dikomunikasikan. Ya, terus siklus ini berulang agar komunikasi dengan baik ya, kemampuan untuk bisa mendengarkan ini harus terus aktif ya, aktif dalam hal ini bukan tentang aktif dan pasif ya, lebih ke on gitu, stay on terus gitu si kemampuan mendengar ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melatih komunikasi, tahapan bagian komunikasi yaitu mendengar secara aktif gitu, supaya bisa stay on terus, supaya mendengarnya itu baik ya, terpenuhi 4 komponen. Yang pertama, yang paling bisa kita lakukan adalah adanya kontak mata. Jadi kalau ada yang mencoba berkomunikasi dengan kita, ya kita lakukan kontak mata. Bukan berarti kita melototin dia terus ya, tapi ya kita mencoba misalnya, dipandang gitu, biar tahu kalau kita, orangnya tahu kalau kita mendengarkan dia. Kan kita tidak bisa bilang kalau saya lagi dengerin kamu, tapi dengan ada kontak mata, itu secara otomatis di depan kita itu alam bawah sadarnya menyatakan oh dia dengerin kita. Terus yang kedua, menampilkan ekspresi wajah secara tepat sesuai konteks yang sedang dibicarakan. Ya. Jadi apa yang dibicarakan misalnya formal ya formal, sedih misalnya kita menunjukkan empati tadi ya. Ekspresi ini kan hasil dari empati ya. Orang kalau misalnya normal ya, bukan psikopat gitu ya maksudnya, ya harusnya bisa menampilkan ekspresi yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Yang selanjutnya ini mencegah tindakan atau bahasa tubuh yang menunjukkan kebosanan atau mengalihkan perhatian. Ini biasanya kita nggak sadar juga sih. Jadi misalnya kita udah mencoba lakukan kontak mata gitu ya. Ekspresi juga kita coba sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Tapi kadang ini kita lupa gitu misalnya, atau nggak sadar kita sendiri yang misalnya eh, kalau sedang duduk gitu ya, mungkin ada yang masih punya kebiasaan apa ya, mungkin goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang kanan kiri, terus kalau lagi berdiri mungkin sikapnya tidak apa ya, menunjukkan yang lain misalnya, termasuk kayak misalnya cek-cek handphone di depannya gitu, itu menunjukkan tanpa ada konteks ya, maksudnya tiba-tiba cek-cek jam handphone gadget gitu tanpa ada alasan gitu. Nah itu kan bisa jadi mencirikan kebosanan ya, bahasa tubuh yang menunjukkan gitu. Atau misalnya sedang duduk itu posisinya mungkin lebih rendah gitu ya, terlalu santai gitu, itu bisa jadi menunjukkan kebosanan secara tidak langsung. Lalu selanjutnya kemampuan mendengar secara aktif ini akan bisa terus hidup jika jika kita berusaha ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan itu menunjukkan pertanyaan terhadap apa yang sedang didiskusikan atau diberikan oleh orang lain gitu. Atau at least minimal memberikan respon dalam bentuk verbal non verbal. Itulah kenapa kadang kalau kita berbicara gitu ya, atau mungkin diskusi sama orang,
lebih asik, menyenangkan gitu ya, sama yang memberikan respon oh ya gitu. Oh gitu, misalnya. Itu kan standar minimal. Nah, sekarang kenapa harus memberikan respon seperti itu? Karena kita memang belum ada pertanyaan, tapi kita pengen memberikan respon kalau misalnya kita tuh mendengarkan. Gitu. Makanya respon-respon seperti oh gitu. Seperti itu ya, atau misalnya hal-hal yang menimpali gitu ya, menimpali. Jadi tidak harus mengajukan pertanyaan kalau belum ada, ya, tapi mencoba untuk menimpali. Biar merasa gitu kalau apa yang diberikan itu sesuai gitu, apa yang diberikan. Nah, selanjutnya ini adalah yang penting juga nih, tidak memotong pembicaraan. Jadi kalau bisa ini pembicaraan ini tidak dipotong kalau belum selesai dan tidak berbicara eh, terlalu banyak. Ya, maksudnya to the point gitu ya, to the point, dan nanti akhirnya kalau misalnya pembicaraan ini tidak terpotong, lalu tidak terlalu panjang to the point juga, yang ikut mendengarkan maupun yang mengungkapkan sesuatu kan akhirnya bisa bergantian ya. Bergantian mengungkapkan pendapatnya, idenya, saling menerima, dan bisa berdiskusi. Nah, itulah komunikasi yang akhirnya jadi sehat ya, komunikasi yang baik dan sehat gitu. Gitu ya. Jadi eh, idealnya idealnya ya saya berbicara tentang kondisi idealnya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mencoba menjadi pendengar yang baik. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan 15 menit terakhir ini dengan proses komunikasi. Ada tadi kan saya bahas tentang mendengarkan ya, panjang lebar. Kenapa saya bahas mendengarkan dulu sebelum membahas proses komunikasi? Karena ya, bisa kalian lihat sendiri di gambar ini, selain ada pengirim, ada penerimanya ya. Nah, si penerima ini kan bisa menerima kalau bisa mendengar ya, dengan baik. Nah, mendengarkan dengan baik itu kan ternyata banyak komponennya tadi ya, ada berapa komponen dan ada berapa hal yang harus dilakukan ya. Nah, makanya saya baru bisa masuk ke proses komunikasi. Meskipun ini materi utamanya tadi, tapi saya buka dulu dengan. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Proses komunikasi kalau digambarkan itu yang jelas harus ada pengirim, harus ada penerima, sender and receiver. Ya, ini pihak atau manusia yang mengirim dan menerima pesan secara simultan. Simultan itu kan berarti berulang dari sini, dari sender ke receiver, receiver ke sender ya berulang. Ya. Nah, untuk bisa memberikan feedback dari receiver ke sender ini perlu adanya pengetahuan ya atau kemampuan tentang apa yang diterima atau disampaikan. Nah, garis-garis hitam ini, garis-garis hitam ini arah secara simultan, artinya memang bisa berubah. Ya. Untuk pesannya sendiri, pesan yang disampaikan, pesannya ini kan disampaikan melalui panah-panah ini. Pesan ini disampaikan ya eh, sebagai stimulan untuk penerimanya. Penerimanya supaya apa? Supaya bisa memberikan feedback atau umpan balik ya, di mana umpan baliknya itu adalah hasil dari pesan atau respon dari pesan yang dikirim oleh si sender. Nah, terus apa yang disebut dengan channel? Disebut dengan channel dalam proses komunikasi. Jadi channel itu bukan hanya dalam istilah apa ya, mungkin televisi ya, channel televisi atau YouTube gitu ya, saluran YouTube atau saluran telepon gitu, bukan. Komunikasi kita biasa pun itu ya harus itu ada jalurnya ya. Kita komunikasi langsung kan jalurnya apa? Tatap muka, lewat bahasa Indonesia, ada volume naik turun, rendah gitu ya. Nah, itu adalah jalur media di mana pesan itu dikirimkan, berperan sebagai jembatan antara sumber dan penerima. Tapi tidak dapat dipungkiri,
saat kita mau menyampaikan pesan ya dari sender ke receiver, itu mungkin aja ada noise ya. Mungkin aja ada noise. Noise ini gangguan secara fisik, psikologis, atau semantik yang mendistorsi sebuah pesan. Nah, kalau misalnya channelnya, misalnya tadi contoh YouTube gitu ya, jelas gangguannya mungkin di jalur internetnya. Misalnya kalau televisi, di penerimaan sinyalnya. Tapi kalau misalnya gangguannya di saat komunikasi langsung, apa gangguan yang bisa disebut gangguan saat komunikasi langsung? Ya misalnya bicara tapi terlalu cepat gitu, atau volumenya pelan sekali sampai tidak bisa terdengar, atau berbicara di lingkungan yang berisik, misalnya di kelas yang berisik atau di kantin yang berisik gitu ya, atau di tengah konser misalnya, yang jadinya bicaranya jadi tidak bisa didengar oleh si receiver gitu. Meskipun si sender berusaha memberikan pesan, tapi ada gangguan. Misalnya dalam verbal seperti itu ya. Atau misalnya kalau pesannya dalam bentuk teks gitu ya, teksnya misalnya ditulis dalam bahasa yang tidak bisa dipahami, yang beda bahasa, atau bahasanya diketik dalam bahasa yang disingkat-singkat, bahasa alay gitu ya, ada campuran angka itu, angka dan teks gitu kan, akhirnya jadi susah ya, itu dianggap sebuah gangguan untuk memahami, jangankan untuk dipahami, dibaca juga bingung gitu kan. Seperti itu kira-kira. Jadi ini melibatkan sender, receiver, pesannya dikirim melalui channel. Kalau ada respon dikirim sebagai feedback ke sini. Nah, di antara pesan ini, channel ini mungkin ada noise. Nah, terus apa nih tentang encoding dan decoding? Encoding dan decoding, aduh apa Bu encoding dan decoding? Apakah bukannya istilah yang diterapkan dalam apa video gitu ya, format video dan sebagainya? Bukan ya, ternyata dalam istilah komunikasi encoding dan decoding juga ada. Jadi sebenarnya kita lanjut ya tentang encoding dan decoding. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi ya, komunikasi secara umum ya, encoding itu artinya penyajian atau tindakan untuk menghasilkan pesan. Jadi pemilihan bicara atau menulis tindakannya. Itulah kenapa tadi kita mundur lagi ya. Makanya channelnya macam-macam kan. Ada tadi misalnya lewat TV, lewat radio, lewat handphone, lewat YouTube, atau lewat tatap muka. Berarti kan tergantung apa yang mau dipesankan, tindakannya apa. Kalau tindakannya verbal, verbal ini kan berarti yang bisa lewat apa? Lewat telepon, lewat video call, lewat tatap muka. Nggak bisa verbal lewat buku gitu kan. Makanya channelnya pilihannya disesuaikan. Seperti itu ya. Itulah kenapa channel menyesuaikan dengan encodingnya. Encoding ini tindakan komunikasinya. Sedangkan decoding juga itu tindakan menerimanya. Misalnya decodingnya sama-sama mendengarkan juga, atau sama-sama membaca gitu ya. Meskipun sekarang sudah ada pemecahan ya antara encoding dan decodingnya bisa beda dengan apa misalnya text to speech gitu ya, atau speech to text kan berarti encodingnya speech tapi decodingnya text gitu, atau encodingnya text decodingnya speech gitu kan ya, sudah bisa sekarang. Tapi normalnya biasanya encoding dan decoding itu dalam satu channel gitu. Meskipun dengan bantuan teknologi, semakin berkembang teknologi, encoding, encoding dan decodingnya bisa berbeda. Gitu. Bahkan misalnya dalam bentuk verbal pun dengan dibantu apa ya misalnya subtitle misalnya, subtitle gitu ya di TV atau di video gitu ya kan sudah ada bahasa yang lain gitu kan, itu bisa berbeda kan. Bahkan berita pun sekarang selain bahasa verbal yang disampaikan oleh si penyiarnya, kalian mungkin suka lihat ada kotak kecil di bawah layarnya berita gitu, ada penyampai bahasa ini ya, bahasa tubuh ya. Tuh, saya sampai lupa itu disebutnya bahasa apa. Ada yang ingat mungkin bahasa, bukan Bahasa bahasa tubuh. isyarat. Ya, bahasa isyarat ya, kok bahasa tubuh. Bahasa isyarat ya. Jadi memang artinya sekarang sudah bisa eh, di tidak harus dalam channel yang sama gitu. Selama kita jelas maunya apa. Satu encoding bisa dua decoding tadi. Satu pesan
bisa 2 di coding. Itulah kurang lebih kayak gini ya proses komunikasi. Apapun sender dan receivernya, apapun channelnya, apapun dan komunikasi. Oke, sekarang membahas tentang gangguan. Nah gangguan ini ada kecepatan berbicara, misalnya tadi ya, kalau komunikasinya satu arah, kalau tidak ada umpan balik. Terus penggunaan bahasa yang kurang umum atau di mix gitu ya, dengan bahasa yang tidak satu frekuensi gitu, atau kata-kata istilah yang nggak dipahami gitu. Ya, mungkin kalian Gen Z punya bahasa istilah sendiri yang kalau ngobrol ke saya ini maksudnya apa ya, ataupun saya juga memberikan kalian suatu istilah yang kalian belum pahami, itu bisa juga ya. Atau kekacauan ide, misalnya mau mengkomunikasikan tanpa persiapan. Atau redundansi, pengulangan, mengatakan hal yang sama berulang-ulang sehingga lawan bicaranya jadi bingung, atau karena terlalu sering diulang-ulang jadi bingung maksudnya apa. Atau sulit mengekspresikan diri ya. Jadi dengan adanya ekspresi diri biasanya menambah bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu komunikasi bisa dipahami dengan baik. Yang terakhir, emosi. Emosi kalau misalnya kita tidak menyampaikan sesuai dengan emosinya, misalnya menceritakan hal sedih tapi kok senyum-senyum, kan jadinya yang nerima juga yang benar itu sedih atau senangnya gitu ceritanya, kan jadi terhambat gitu mau memberikan respon gitu. Dan kata-katanya sedih tapi ekspresinya kok senang, ini saya harus memberikan respon apa, bingung kan. Nah itu biasanya jadi hambatan juga kalau dari sisi sendernya punya gangguan beberapa atau mungkin satu atau lebih dari gangguan hambatan komunikasi. Nah, ini kalau komunikasinya secara verbal, secara channel tatap muka atau bisa kita seperti itu. Oke, nah terus gimana kita menanggulangi atau menyelesaikan rintangan-rintangan komunikasi tadi sebanyak tadi? Yang jelas pertama kita harus menjaga emosi ya. Dalam hal ini kan kita bisa menguasai apa yang kita sampaikan, terus juga apa namanya, cepat lambatnya apa yang kita sampaikan juga tergantung emosi kita kan. Kalau misalnya kita marah gitu ya, marah, sedih itu, mungkin kalian bisa lihat orang yang lagi marah biasanya ucapannya lebih cepat gitu, atau yang sedih juga biasanya jadi lebih lambat gitu karena emosinya terganggu. Tapi kalau yang normal biasanya bisa mengendalikan cepat lambatnya pesan yang disampaikan. Terus tentang memanfaatkan umpan balik ya. Jadi yang baik itu umpan balik yang dari si receiver dimasukin lagi ke si sender. Jadi komunikasinya bisa berulang. Lalu menyederhanakan bahasa dan melakukan secara aktif. Jadi intinya 4 ini bisa menanggulangi rintangan atau masalah. Seperti itu. Dan ini slide terakhir ini. Kalau bisa disimpulkan, apa yang disampaikan tadi selama lebih 1 jam ini tentang komunikasi yang efektif dan efisien itu, jika persepsi yang diperoleh receiver sama dengan maksud pesan yang dikirimkan oleh sumber atau sender. Jadi mengapa di awal tadi udah gambar-gambar tadi ya, berarti pesan yang disampaikan si sender tidak nyampe, tidak diterima dengan baik oleh si receiver. Nah, intinya seperti itu sih, efektif kalau persepsinya dari sender ke receiver itu sama. Nah, komunikasi yang efektif ini bisa membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkan secara cepat ya ke anggota ya, atau dalam hal ini kalau perusahaan ke karyawan yang memerlukan informasi tersebut. Ya. Apalagi kalau misalnya komunikasinya itu dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan gitu ya. Nah, tadi sempat ada membahas tentang pimpinan itu
Kalau bisa sebagian besar waktunya bukan cuma bicara aja, menyampaikan, ngasih instruksi, tapi juga mendengarkan. Supaya apa? Yang disampaikan ke anggotanya, ke timnya, itu efektif. Gitu ya. Nah, komunikasi yang efisien itu akhirnya kan bisa menjadi sebuah komunikasi yang tidak terlalu banyak memakan waktu dan minim biaya. Gitu ya. Karena dalam hal ini komunikasi ini kan ada cost ya, time. Cost itu biaya itu tidak harus selalu uang ya, tapi bisa juga biaya dalam hal yang lain, misalnya waktu. Waktu juga biaya, sumber daya juga biaya. Kalau misalnya komunikasinya tidak baik, pesannya tidak baik, misalnya ya komunikasinya, pesannya harus disampaikan ulang kan. Dan itu bisa mengurangi waktu. Dimana waktu juga adalah money ya, time is money, itu juga waktu juga biaya. Ulang-ulang gitu kan juga biaya. Oke, pesan utamanya adalah ini ya, komunikasi yang efektif, efisien harus konsepsinya sama antara receiver dan sumber. Bisa dilatih dengan cara mendengarkan yang baik. Dan tadi ya, proses ketidakefektifannya silahkan di eh, diselesaikan dengan meminimalisir hambatan-hambatan akademis. Ya. Oke, tidak terasa sudah 11:59. Sebelum saya akhiri pertemuannya dan juga Zoom-nya, adakah yang mau dijelaskan, ditanyakan untuk saya jelaskan lagi? Oke, ada. Saya stop sharing dulu. Baik, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk recordingnya nanti saya share. Terima kasih atas waktunya mendengarkan kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.